Halo, jumpa lagi Sobat Dunia Hukum. Hari ini kita akan membahas sedikit hal terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat, di mana yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai proses penjaminan benda bergerak atau kita kenal dengan fidusia. Fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, di mana fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda di mana hak kepemilikannya pada dasarnya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Konsep dari fidusia ini sendiri sebenarnya adalah seperti ini. Selama benda tersebut belum dilunasi, maka benda itu adalah milik dari perusahaan pembiayaan atau kita kenal dengan leasing. Hanya oleh perusahaan pembiayaan atau leasing dialihkan kepada penerima kredit. Fidusia ini sendiri juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 PMK titik 010 2013 tentang pendaftaran fidusia, di mana yang dilindungi oleh fidusia adalah yang telah didaftarkan akta fidusianya oleh perusahaan pembiayaan. Kemudian yang sering terjadi pada saat ini adalah ketika terjadi pembayaran atau tunggakan pembayaran oleh konsumen, di mana setelah beberapa bulan konsumen macet melakukan pembayaran, biasanya di lapangan banyak kita lihat adanya penarikan-penarikan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum oleh yang kita kenal, ada yang namanya mata elang atau ada yang namanya debt collector. Di sini sebenarnya apabila kita berbicara mengenai penarikan kendaraan milik konsumen yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum, di mana itu bisa juga dalam tanda kutip mengancam jiwa dan keselamatan konsumen, maka konsumen bisa menempuh beberapa upaya hukum dalam hal ini. Upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen adalah: pertama, apabila penarikan itu dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka konsumen bisa melaporkan dugaan adanya pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur oleh pasal 368 KUHP atau kita kenal dengan pidana pemerasan, di mana ancaman hukuman maksimal yang bisa diberikan adalah maksimal 9 tahun penjara. Selain itu, konsumen juga bisa melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur oleh pasal 365 KUHP atau kita kenal dengan pencurian dengan kekerasan. Maksimal ancaman hukuman yang diatur oleh pasal 365 KUHP adalah 9 tahun penjara. Selain itu, konsumen juga bisa melaporkan adanya dugaan sebagaimana diatur oleh pasal 335 KUHP tentang pemaksaan yang ancaman hukumannya maksimal 1 tahun penjara. Selain upaya-upaya pidana yang bisa dilakukan oleh konsumen, maka ada beberapa upaya lain yang bisa dilakukan konsumen apabila terjadi penarikan kendaraan secara paksa, yaitu upaya lain yang bisa dilakukan konsumen adalah melakukan mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk bisa dicarikan titik temu dalam penyelesaian permasalahan itu. Kemudian, selain adanya proses mediasi di BPSK, konsumen bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan juga oleh debt collector atau mata elang tersebut melalui pengadilan negeri setempat. Terima kasih Sobat Dunia Hukum. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Salam.